saya mau sampaikan sedikit bahwa menjadi pengurus Himasper tadi bukan pencapaian, tapi adalah suatu langkah awal. Langkah awal apa? Langkah awal untuk berorganisasi. Dan yang disebut berorganisasi tidak harus selalu pengurus ya. Nanti kalau Anda udah lulus terus nggak jadi pengurus apapun, bahkan pengurus RT pun enggak, jangan berkecil hati. Anda tetap punya apa ya? Kewenangan, punya peran untuk berorganisasi. Minimal di keluarga Anda. Kalau yang belum berkeluarga berarti berorganisasi dengan keluarga bagaimana. Jadi di sini kenapa dikatakan itu suatu pengalaman, karena di dalam berorganisasi tidak sekedar yang jadi ketua menjalankan peran ketua, yang jadi bendahara menjalankan peran bendahara ngurusin uang keluar masuk, yang jadi sekretaris ngurusin segala macam administrasi. Tidak sekedar itu. Ya, jadi di sini ada seni berinteraksi, seni berorganisasi. Nanti kayaknya nih Bang Ermas nih akan banyak memberi masukan nih terkait hal ini. Dan ini menarik sekali. Terus ya ini karena baru pertama upgrading, saya masih bisa terima yang tadi laporan ketua panitia. Kalau laporan ketua panitia, seyogianya ada cerita kegiatan ini tentang apa, tujuannya apa, lalu siapa saja yang hadir, lalu outputnya apa. Tadi Mas Widi belum nyampein, sekalipun secara umum tiap tahun ya itu saya tahu maksudnya, tapi Anda sebagai penyelenggara harus menyampaikan apa sih kegiatannya. Nanti begitu juga ya, jadi nanti kalau ada kepanitiaan khusus ini nanti kan pasti Widi punya memberi mandat kepada siapa untuk menjadi ketua panitia apa. Nah itu seperti itu, ketua panitia bertugas untuk menyampaikan ini tugas kegiatannya tentang apa, outputnya apa, siapa yang hadir, diharapkan apa. Jadi diceritakan, jadi bukan sekedar memberi sambutan selamat datang, selamat pagi, apa enggak seperti itu. Ya, jadi sebenarnya saya kalau kebagian jadi memberi laporan itu lebih senang dibandingkan memberi sambutan. Kenapa? Simple. Iya nggak Bang Ermas? Kalau laporan kan kita tinggal bilang, hari ini kita ada kegiatan upgrading, yang hadir adalah seluruh anggota panitia pengurus Himasper. Seluruh pengurus Himasper sebagai laporan Bu Kadep, hari ini ada 60 orang yang terdiri dari sekian divisi. Saya nggak tahu loh, sampai sekarang saya belum dapat laporannya. Jadi akan lebih baik itulah yang disampaikan Widi tadi. Tapi nggak apa-apa, ini baru pertama, nanti next ada kegiatan-kegiatan siapapun, entah Widi, entah nanti siapa yang jadi ketua panitia, mohon yang seperti itu disampaikan. Yang hadir siapa, sering tuh saya kegiatan festival air memberi sambutan, tapi nggak dapat nih contekan, ini yang hadir siapa saja, kemudian apa, kalau dapat contekan masih enak ya, artinya di belakang layar saya dikasih tahu. Tapi saya masih berharap dapat dari laporan. Ternyata sama, laporan pun nggak ada. Yang kayak gitu kan nggak enak ya. Artinya kan bisa jadi dari tamu undangan ada yang perlu saya sapa. Ada orang-orang tertentu yang perlu mendapat penghormatan khusus yang harus disapa. Nah ini disinilah seninya berorganisasi ya. Jadi nggak apa-apa, nanti ke depannya yuk kita atur lagi. Ini karena baru upgrading, disinilah fungsinya upgrading nanti untuk belajar bagaimana mengelola suatu kegiatan. Mumpung ada Bang Ermas, nanti tanya habis-habisan, Bang kemarin gimana ngurus BEM, Bang kemarin gimana waktu di Himasper. Jadi Bang Ermas ini sebelum ke BEM masih main-main di Himasper juga, itu kan. Jadi ada lah bagaimana peningkatannya setiap organisasi itu pencirinya seperti apa. Nanti di Bu AI ada mengenai organisasi administrasi. Jadi mungkin kemarin panitia sempat ada yang ditegur oleh Bu KTU ya, karena mepet banget bikin acara. Sekalipun acaranya online akan lebih baik
kalau jangan terlalu mepet ya, maksimal seminggu lah gitu ya, jangan sampai 2 hari sebelum acara baru ngadakan. Atau kalau undangannya pun di bawah 1 minggu, adalah pembicaraan informal dulu, entah ketua panitia, entah ketua Himaspernya langsung menyampaikan secara informal ke saya, Bu, rencananya kami akan mengadakan apa tanggal sekian, suratnya sedang disiapkan. Nah, itu lebih enak dibandingkan tiba-tiba saya harus ngurusin surat, terus ya ini untungnya online ya. Kalau acaranya offline lebih repot lagi karena artinya kita harus menyiapkan ruangan dan lain-lain, dan itu agak agak repot kalau mepet, apalagi sekarang ya teman-teman, ini lagi kondisi COVID. Nah, terakhir terkait kondisi pandemi, ini nih tips saja, teman-teman Himasper ini kan dari beberapa angkatan, jadi tolong nanti sampaikan di grup kelasnya, di teman-teman yang lagi ketemu, lagi rapat-rapat atau bagaimana, pandeminya belum usai, ya, pandeminya belum usai. Ini harus kita sadari, tapi bukan kita terus jadi apa ya, kalau anak muda sekarang bilang parno, nggak harus seperti itu, tapi tetap harus waspada. Jadi upayakan selalu prokes, tertib ya, tertib prokesnya itu harus terus dijalankan, dan sama apa ya, objektiflah pada diri sendiri. Kenapa saya katakan objektif pada diri sendiri? Kadang-kadang kita tidak adil pada diri kita. Diri kita nih ya, belum ke teman-teman, ke diri kita. Jadi karena merasa, aduh saya kan ketua Himasper, saya harus selalu perform, saya harus selalu ada kegiatan. Pada saat itu sebenarnya tubuhnya udah ngasih sinyal nih, sakit kepala kah atau apa. Nah itu tolong objektifnya di situ. Jadi kalau memang sakit kepala, jangan memaksakan karena ada tugas, karena harus kemana, karena harus bertemu siapa. Nah itu tolong tetap dilihat. Cuma apa ya, sesuai batasan ya, artinya gini, sesuai batasan, sesuai keperluan. Jadi tidak memforsir, tapi tidak memanjakan, ya. Karena kalau memanjakan nanti cenderung jatuhnya males, gitu ya. Jadi yang penting itu. Lalu satu pengumuman yang memang belum resmi, kemarin dari WR1 ada pengumuman bahwa seminggu ke depan kita perkuliahan akan online dulu. Mungkin nanti ada praktikum yang terpaksa offline dengan prokes sangat ketat ya, tapi nanti kita cek lagi. Setahu saya yang di MSP untuk minggu-minggu pertama praktikum belum memerlukan offline. Jadi ya kita online dulu sambil tetap jaga prokes ya teman-teman. Bukan berarti karena kondisinya online Anda terus bisa berkumpul, bercanda dengan buka masker ya. Kuncinya begitu ketemu kerumunan, sekalipun itu kerumunannya adalah teman sendiri, upayakan selalu menggunakan masker. Ya gitu teman-teman ya. Oke, dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bang Ermas yang sudah mau balik lagi ke kampus. Ini Bang Ermas tiap tahun kayaknya sering diundang, ada saja kegiatannya, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukannya masih bersedia hadir. Kemudian Bu Aai dan Pak Gatot yang selalu mendampingi mahasiswa MSP, dan semangat ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikannya. Benar banget nih teman-teman, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Maya tadi, menjadi pengurus Himasper itu bukan suatu pencapaian, tapi merupakan sebuah proses untuk bertumbuh. Dan untuk itu, upgrading ini hadir sebagai wadah untuk kita bertumbuh bersama. Sebelum beralih ke acara inti, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar kita dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada Faris Fadila Alam dipersilakan untuk memimpin doa. Cek apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Baik.
Saya akan membawakan doa dalam kondisi Islam apabila bagi teman-teman yang non-Muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya. Seraya memohon ampun dan perlindungan dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amalku. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami mahasiswa manajemen sumber daya perairan berdoa kepadamu, sehatkanlah seluruh keluarga MSP dan jauhkanlah MSP dari COVID-19 ya Allah. Sehat-sehatkanlah seluruhnya ya Allah. Jangan berikan sakit kepada keluarga MSP kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Mut, lihat nih, lihat deh. Masa hari Minggu gini ada pretest sih? Mana? Oh, pretest yang itu. Gimana kalau kita ajak teman-teman Himaspor di sini buat ngisi pretest itu juga? Boleh banget. Langsung aja tuh ya kita sebar linknya. Baik, bagi teman-teman, silakan untuk mengakses dan menjawab pertanyaan dari link tersebut selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Nah, jadi teman-teman, ini ada pretest yang harus diisi, cepet kok nggak lama, dan tenang aja, nilainya juga nggak akan diinput ke SIMA, dan teman-teman isi ini untuk menjadi tolak ukur diadakannya acara upgrading 1. Oke, bagi teman-teman semua, apabila sudah mengisi pretest tersebut, silakan untuk mensubmitnya. Kalau udah mensubmit, boleh dong kasih reaksinya atau boleh juga nih komentar di kolom chat ya. Wah, kayaknya belum ada yang ngasih reaction nih, Husna. Juga belum ada yang komen. Mungkin belum pada selesai kali ya ngisinya. Kita Iya, tunggu ya, teman-teman. bener banget, Mut. Kayaknya mereka lagi serius-serius banget nih, apalagi kan masih pagi nih, masih fresh banget tuh buat ngisi pretest ini.
Halo, gimana nih teman-teman? Udah ada yang selesai? Atau masih pada isi nih? Kayaknya belum ada reaction. Oh, dari Bang Aduh, Armun ini. udah aman nih. Udah nih. Yuk isi. Oke, pretest ini masih ada waktu ya teman-teman, jadi sampai 9.40 pretest ini masih bisa dikerjakan. Mungkin sekarang kita lanjut dulu aja kali ya, Usna? Boleh, Mut. Kita lanjut aja ya. Oke, jadi sambil nanti teman-teman isi pretest, mungkin kita akan langsung beralih nih ke acara inti. Udah pada nggak sabar kan? Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bang Ermas Isnaini Lukman SPI. Bang Ermas ini lahir di Garut 1 Januari 26 tahun silam. Bang Ermas merupakan alumni dari FPIPB University, Departemen MSP Angkatan 51, dan bisa dilihat ada segudang prestasi yang sudah diraih oleh Bang Ermas nih. Salah satunya adalah Bang Ermas pernah mengikuti Future Leadership Camp Batik Festival di Kyoto, Jepang, pernah menjadi the most inspiring student MSP 51 di tahun 2015, menjadi Major Ambassador FPIC di tahun 2015, dan mungkin kalau dibacakan semua bisa sampai besok kali ya. Selanjutnya, selain punya segudang prestasi, Bang Ermas ini juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya menjadi Direktur Pengembangan Wilayah Komunitas Bisnis Tangan di Atas, TDA, Kampus Nasional dari tahun 2019 hingga sekarang, menjadi Ketua Angkatan Mentoring Leader Batch 2 dari 2021 hingga sekarang, dan menjadi Ketua Angkatan 8 Rumah Kepemimpinan Regional 5 Bogor sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan masih banyak lagi tentunya. Dan nampaknya Bang Ermas juga sudah hadir di room ini nih. Halo, selamat pagi Bang Ermas, apa kabar? Iya, pagi. Kabar baik. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Baiklah, kayaknya Bang ini udah agak sabar nih buat mendengarkan pemaparan materi dari Bang Ermas. Langsung saja kepada Bang Ermas, kami persilakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang ingin saya sapa yang terhormat Ketua Departemen MSI Yaryana Krisanti SPMSI. Selamat pagi Ibu, sehat selalu. Senang Bu bisa kembali bersama adik-adik MSP angkatan 56-57 mungkin sekarang ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, memang rasanya hampir setiap tahun diundang dengan Himasper, tapi selalu menyenangkan begitu Bu. Rasanya bisa kembali cerita, kembali ke rumah, berbagi pengalaman gitu dengan adik-adik khususnya. Mohon izin Bu, nanti ke depan sharing dengan teman-teman pengurus semua. Kemudian yang saya hormati ada Ibu Aliati Iswantari, SPMSI, Bapak Insinyur Gatot Yudianto MSI, selaku pembina Himasper dan dari kemahasiswaan yang senantiasa mengiringi kegiatan teman-teman. Mohon izin Bapak Ibu, saya duluan berbagi pengalaman dengan adik-adik sekalian. Oke, sebelumnya apa yang disampaikan Bu Maya tadi mohon untuk tidak hanya dicatat tetapi mulai dilaksanakan segera terkait dengan berbagai hal tadi ya, bahwasanya menjadi pengurus Himasper itu bukanlah sebuah pencapaian, tapi langkah awal untuk kemudian teman-teman bisa mengembangkan diri nanti ya ke depan. Dan tentunya dengan bimbingan dari Bapak Ibu dosen kita, teman-teman harus punya sesuatu hal yang menjadi keunggulan dari tiap orang, yang mana itu adalah entah inovasi dan lain sebagainya. Jadi tetap ada bedanya pengurus Himasper
tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu ya garis besar tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kadep. Nah, dalam sesi pagi ini saya mengambil judulnya Leaders in You, Self-Enthusiasm Leadership. Ini saya coba ramu dalam beberapa hari terakhir ketika saya mendapatkan undangan ya. Memang agak dadakan, tetapi bagi saya masih memungkinkan waktunya disesuaikan karena saya hari ini di waktu Indonesia Tengah, makanya saya konfirmasi ke yang menyampaikan informasi berapa lama gitu dan waktunya kapan gitu. Ini juga evaluasi buat teman-teman agar untuk menggunakan pembicara lain dari jauh-jauh hari minimal ada informasi informal seperti yang disampaikan Bu Maya tadi. Kemudian juga betul tadi terkait dengan laporan kegiatan ini jadi evaluasi besar. Pembicara itu sebenarnya kalau misalkan ya saya dari luar MSP ataupun tidak di IPB nggak tahu kondisi Masper hari ini bagaimana, dan itu penting disampaikan oleh laporan ketua pelaksana kegiatan ataupun dari ketua organisasi yang melaksanakan kegiatan tersebut, seperti latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya, siapa audiensnya gitu. Karena saya harus membuat materi itu kan disesuaikan dengan target audiensnya dan juga apa yang dicapai. Makanya saya waktu pertama kali hubungnya adalah yang saya tanyakan, ada nggak tornya? Saya mau ngomong apa nanti? Gitu. Ya ini pelajaran juga buat teman-teman Himasper ke depan, bahwasanya agar dipersiapkan sebaik mungkin. Apalagi mengundang orang dari luar. Begitu sih. Oke, bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Kurang lebih ada 2 hal tentang leadership yang coba saya sharingkan hari ini. Yang pertama adalah self leadership dan juga tool leadership. Jadi saya mencoba melihat fenomena yang terjadi di masa sekarang terkait dengan kegiatan organisasinya begitu. Dan apa yang kiranya perlu didapatkan teman-teman ketika memilih untuk berorganisasi gitu di kegiatan kemahasiswaannya. Yang dimaksud self leadership adalah kepemimpinan dari diri sendiri secara individu, sedangkan untuk leadership ini adalah kepemimpinan secara komunal nanti ketika teman-teman sudah berkelompok, sudah berhimpun di Himasper. Ini kira-kira apakah masih sendiri-sendiri atau bagaimana gitu. Nah, dan ini perlu saya tekankan ke depan, bicara Himasper itu bukan lagi bicara tadi Bang Widi ataupun BPH ataupun siapapun. Tapi ketika setiap pengurus itu berhak mewakili Himasper atau mendelegasikan apa ibaratnya ya, hal-hal yang kiranya tidak bisa dilakukan oleh satu orang gitu. Jadi ya kalau saya bicara kualitas, mungkin bisa dibilang harusnya tidak terlalu jauh antara anggota juga dengan ketua atau dengan ketua divisi gitu, misalkan ya. Karena kenapa di era sekarang ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya, sudah tidak lagi bicaranya itu kan Superman gitu ya, superhero yang sendiri gitu. Bicaranya sekarang sudah super team gitu ya. Di mana teman-teman yang superhero ini menjadi Avengers baru begitu. Ya, dari multiverse dan universe yang berbeda lainnya. Kira-kira begitu ya. Jadi saya mau coba bagi 2 dulu, dari sendirinya dulu kemudian berkomunitas gitu. Berkelompok ya. Next, bisa dilanjut. Nah, karena saya bicaranya di lingkup pendidikan, Bapak Pendidikan Ketika Hajar Dewantara sudah sangat jelas menyampaikan kepemimpinan itu dalam falsafah pendidikan negara kita begitu. Bahwasanya pemimpin harus ada di depan, kadang di tengah, kemudian juga di belakang sekalipun juga tidak masalah. Nah, hal inilah yang menjadi kesepahaman teman-teman dulu, bahwasanya pemimpin itu tidak harus adalah orang yang hari ini mendapatkan sebuah jabatan ataupun yang berkesempatan mendapatkan kepercayaan menjadi pimpinan gitu. Karena nanti kan kita akan bicara posisi peran gitu. Kemudian juga nanti masing-masing divisi ada tugas dan fungsi. Tetapi ketika hal tersebut terlalu dikotak-kotakan, akhirnya tidak fleksibel organisasi tersebut. Akhirnya adalah hanya mengandalkan beberapa orang tertentu, begitu ya. Kemudian ini juga saya sampaikan terkait dengan seni ya. Jadi karena bagi saya kepemimpinan itu adalah seni gitu ya. Seni itu kan relatif ya, sesuai dengan selera, sesuai dengan experience, rasa dan lain sebagainya. Bahwasanya teman-teman nanti silahkan ibaratnya ya berkreasi lah dengan dinamika yang terjadi di organisasi nanti. Nggak harus melulu harus textbook dan lain sebagainya. Pokoknya kepemimpinan kita kayak gini gitu. Enggak juga gitu. Jadi ya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tetapi paling tidak buatlah
orang-orang yang kemudian hari ini memilih untuk berorganisasi Himasper itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak dia dapatkan di tempat lain, ya. Intinya sih begitu. Kan berlanjut, ini definisi tentang pengertian kepemimpinan dari berbagai sumber. Silakan aja dipahami mana yang sesuai dengan apa yang teman-teman yakini gitu. Kalau saya berpikir begini, pengalaman ketika menjadi pemimpin di berbagai organisasi begitu ya, yang harus diketahui adalah objektif atau tujuan dari setiap orang itu mau bergabung di organisasi kita itu apa gitu ya. Nah, baru dari situ kita menyesuaikan diri gitu. Akan punya banyak apa ibaratnya ya, kepribadian begitu buat seorang pemimpin yang sejati itu, karena dia harus menyesuaikan dengan lawan bicaranya, dengan lawan apa ibaratnya ya, interaksinya dan lain sebagainya. Karena untuk mencapai suatu tujuan tertentu kadang nggak bisa pakai satu cara begitu ya. Makanya misalkan nanti dalam perkuliahan kan diajarin kalau misalkan mau ambil data ini metodenya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kurang lebih dalam memimpin orang lain, mempengaruhi orang itu juga orang lain kan begitu. Ada yang sukanya dimanja atau dalam artian di reminder terus, ada yang sukanya sekali dua kali di reminder, ada yang nggak perlu, pokoknya lo kasih tahu gue kerjanya apa, bisa gitu. Ada orang kayak gitu karena jadi jangan disamaratakan, tapi punya pakem boleh, tapi jangan disamaratakan ke semua orang gitu ya, karena sekalipun orang kembar pun nggak identik sama persis kan. Nah, kurang lebih manusia pun dia perlakukannya kurang lebih ingin seperti itu gitu ya. Agak berat, tapi saya rasa kalau lingkupnya masih Himasper mungkin dilakukan oleh ketua atau ketua divisi, karena kan paling banyak kepala divisi paling anggota 8 sampai 10 lah kan, itu udah banyak banget juga. Terus satu organisasi Himasper mungkin 60 sampai 80 lah kan. Nah, itu kan masih bisa dijangkau dalam rentang waktu yang singkat, dalam artian teman-teman punya hari-hari yang harus diisi untuk mengenal orang lain. Jadi kurang lebih begitu pendekatannya. Lanjut. Nah, ini jelas ya, semua orang sekarang sudah mengetahui bedanya bos dan leader. Kebangetan kalau teman-teman berorganisasi masih pakai sistem yang bossy gitu kan. Sama-sama kita yang di bawah anggotanya itu narik mission itu biar sukses, tapi si bos cuma ada di atas mission itu, jadi kayak beban gitu kan. Jadi malah digendong bosnya. Tapi ketika jadi leader itu ya sama-sama narik si beban mission itu, kemudian leadernya posisinya di depan, mungkin nanti kadang di tengah, kadang di belakang itu, ya untuk menyesuaikan gitu, di mana dia dibutuhkan. Dan sifat ini kan leadership itu kan bicaranya sifat ya, melekat sama seseorang tersebut. Ini nggak berarti ya harus ketua terus gitu. Ya, ini kan nanti pasti saya yakin nanti ke depan ada kepala divisi, kemudian nanti kegiatan ada ketua kegiatannya gitu kan. Nah, itu harus pintar tuh mengatur tensi dan juga porsi memimpinnya tuh kapan gitu. Harus jelas, ketua organisasi ngurusinnya ini, kepala divisi ngurusinnya ini, kepala ketua kegiatan ngurusinnya ini. Jangan tumpang tindih kemudian yang dipimpin bingung gitu. Tapi kebingungan tersebut saya yakin akan tidak terjadi atau mungkin bisa diminimalisir ketika semua orang memahami konsep kepemimpinan diri. Gitu ya, lanjut. Nah, ini adalah biasanya kalau misalkan di organisasi ada hierarki itu wajar, dimanapun struktur itu wajib. Tetapi ketika bekerja itu teman-teman cenderung pakailah yang kanan gitu. Agile teams ini mungkin banyak sudah dipakai oleh beberapa startup atau perusahaan-perusahaan modern yang terkemuka, bahwasanya kadang si leader itu ya jadi servant gitu, jadi fasilitator gitu. Kadang mereka anggota yang dipimpin atau bawahannya atau anak buahnya itu ya sudah mengerti gitu, bisa self organizing sendiri gitu. Jadi ya semakin enak untuk leader itu mencapai goals atau objektif dari si institusi tersebut gitu. Enggak lagi yang jadi kayak di sebelah kiri gitu, traditional team, project manager, team lead, ya pokoknya yang repot adalah si ketua, si pimpinan gitu ya. Enggak juga gitu. Sebagai sebuah contoh, saya banyak belajar tentang organisasi itu di Himasper, betul tadi kata Ibu Kadep tadi. Sebelum saya kemana-mana, saya tuh belajar dulu di rumah. Ya, bagi saya MSP itu adalah rumah, tempat kembali saya. Karena orang kenal Ermas itu bukan alumni BEM, tapi Ermas itu dikenal orang sebagai alumni MSP yang nge-BEM. Jadi MSP-nya dulu yang saya ingin pelajari dan mendalami waktu itu. Waktu itu tingkat 2, semester 3 itu saya masuk Himasper, kemudian amanahnya sebagai wakil ketua. Beberapa kesempatan di forum nasional itu saya mewakili ketua saya. Bayangkan saya waktu itu juga mungkin ini junior lah statusnya ya di dalam kepengurusan Himasper, tapi hal itu tidak ada gitu ya, label junior senior ketika organisasi. Saya diminta beberapa kali untuk mewakili Himasper dari untuk presentasi dan lain sebagainya begitu.
Dan hal itu saya terima gitu. Saya jadikan sebuah pelatihan, pembelajaran bahwasanya ternyata gue harus bisa gitu, nggak harus ketua gue gitu. Termasuk ketika saya terlalu banyak kegiatan pun, saya juga delegasikan hal tersebut ke teman-teman saya yang lain gitu, dari divisi ini itu segala macam. Agar kenapa? Agar mereka punya rasa kepemilikan bahwasanya masalah ini bukan masalah ketua gue doang, tapi masalah semua organisasi atau semua orang yang terdapat di dalam anggota Himasper tersebut gitu. Jadi ya tidak lagi one man show gitu ya, karena udah nggak musim tuh one man show. Kecuali misalkan memang kalian punya target atau ambisi pribadi, ya silakan. Tetapi jangan sampai porsi teman-teman yang terlalu besar diambil, hasilnya nggak optimal gitu. Betul kata Ibu Maya tadi, kalau misalkan ada proker yang emang harus dilakuin ya itu bagus. Tapi kalau misalkan cuma gitu-gitu aja sekedar terlaksana ya buat apa juga gitu ya. Rasanya akan lebih baik kalau efektif, efisien kan proker itu. Ya, kira-kira begitulah penjabaran dari tayangan tadi ya. Nah ini nih leaders must be ya. Kita harus gimana nih masing-masing orang nih. Yang jelas visioner ya. Visioner ini to infinite and beyond ya. Jadi tak terbatas dan melampauinya ya. Teman-teman harus sudah punya perencanaan paling enggak di Himasper pengen ngapain dapat apa gitu. Karena saya yakin semua orang di sini daftar Himasper itu ada dengan kesadaran diri sendiri dan juga ketertarikan, ada minat ataupun hal lain yang kiranya bisa didapatkan dari bergabung dengan Himasper ya. Nah, visioner nanti smart metode-nya ada, itu gimana caranya merancang suatu hal ke depan. Terus brave, take a risk, ini dalam artian gini. Kayak tadi contohnya saya didelegasikan sama ketua saya. Saya belum pernah gitu ya ngomong kayak gitu, tapi saya dipaksa mewakili dan kemudian ya udah take a risk, ambil resikonya nggak apa-apa. Sekalipun misalkan nggak bagus atau jelek atau diketahui, tapi yang penting kita sudah pernah mencoba. Dan itulah jadi pembelajaran atau pengalaman gitu ya. Daripada nggak mencoba sama sekali, kita nggak tahu hasilnya. Kayak gitu ya. Nah ini egaliter, same as human being, ini dalam artian jangan ngerasa tinggi ya, bahwasanya ya, oh gue ketua nih, gue pimpinan. Oke, nggak masalah hal itu disampaikan. Tapi dalam perlakuan, dalam tindakan itu nggak melulu teman-teman lah yang harus dilayani. Ya itu tadi kayak tadi, teman-teman harus jadi servan, jadi fasilitator. Kadang-kadang mungkin bisa jadi pimpinan ataupun ketua yang harusnya lebih melayani anggotanya. Kurang begitu. Kemudian ke bawah ada mau report, mau tidak mau teman-teman harus itu ya punya upaya lebih. Kemudian solutif, nah ini penting, critical thinking. Kita nanti bicaranya bukan lagi hal-hal yang remeh atau receh gitu ya. Ini nanti saya share pengalamannya bahwasanya mahasiswa IPB ketika di forum luar gitu bersama kampus lain itu cara pandangnya sangat menarik. Kemudian kita cenderung lebih solutif dibandingkan kampus lain. Dan ini saya sudah mengalami di berbagai forum. Kalau misalkan mereka masih ribet atau memikirkan atau memilih latar belakang yang cocok, kita tuh sudah sampai rekomendasi alternatif dan solusi apa yang paling sesuai. Nah inilah yang secara tidak sadar itu diajarkan di kampus kita. Ya, apalagi teman-teman berorganisasi ini harus sangat pandai nanti mengatur waktu, kemudian dengan bijak gitu ya, memakai kesempatannya itu untuk tadi berarti misalkan komunikasi, negosiasi, lobby dan lain sebagainya gitu. Belajar public speaking yang belum pernah ngomong di depan umum nih, itu kan itu harus ada standar minimal yang dicapai oleh anggotanya. Nah itu PR-nya biasanya kan di teman-teman HRD, nanti kan silahkan dipantau oleh ketua, wakil ketua dan struktur lainnya, bahwasanya setiap orang yang masuk ke ke Himasper itu harus ada bedanya dari orang yang mungkin belum bergabung di kepengurusan ini gitu. Dan itu harus jelas. Kemudian voluntary ya. Nah, ini harus do it fun. Dalam artian gini. Orang ini kan udah kasarnya gitu ya, nggak dapat banyak hal misalkan. Kemudian bisanya cuma disuruh-suruh doang dan nggak dapat kesempatan buat meningkatkan dirinya. Nah, itu pasti bete banget. Tapi kalau misalkan dibawa santai, dibawa asik, dibawa enjoy, kemudian orang tuh senang gitu, jadi nagih gitu berorganisasi. Nah ini yang saya rasakan ketika di Himasper, bahwasanya ternyata banyak loh yang akhirnya loyal untuk lanjut Himasper di tingkat berikutnya gitu. Dan ini penting karena regenerasi yang baik itu adalah melihat langsung gitu dengan contoh yang ada seperti itu. Lanjut. Nah ini critical thinking. Jadi tahapannya dari problem thinking solution, ini yang saya sering alami gitu ya dalam musyawarah nasional atau apapun nama forumnya.
kita berpikirnya mahasiswa IPB itu cenderung sudah lebih jauh dari teman-teman kampus lain, dan ini hal yang harus dibanggakan. Dan juga teman-teman standarnya berarti harus sama nih kayak minimal yang saya pernah lakukan gitu. Bosnya gini, kayak misalkan dulu saya kan tukang demo nih ya, dulu orang itu masih bingung mikirin tentang kajian, cari data dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalkan datang mahasiswa IPB, kita tuh udah siap, problemnya kita udah paham, kita udah tahu ya. Kemudian di dalam proses dinamika diskusinya kita juga menguasai. Kenapa kita bisa menguasai forum tersebut? Karena kita tahu apa yang dibahas, ya enggak, ya kan? Karena kita tahu audiensnya siapa. Dan ini penting dalam proses thinking ini. Ini kan intinya kan input proses output lah, intinya kan begitulah, sama ya. Kita juga bisa menerima pendapat orang lain sebagai sudut pandang baru yang kemudian nanti kita bandingkan gitu dengan apa yang kita punya sebelumnya. Jadi kalau saya sebelum keluar dari kampus gitu ya, mau ngomong di mana segala macam, biasanya memang saya bahasanya ya bahasa kerennya riset dulu, pelajari dulu nih siapa yang mau diajak ngobrol gitu dan lain sebagainya. Dan kira-kira kita bisa memenangkan gagasan apa gitu ya, ide kita yang masuk itu yang mana gitu ya, yang kira-kira buat kita sebenarnya mungkin biasa aja, tapi buat mereka itu outstanding gitu ya. Dulu kan belum banyak tuh kayak sekarang pakai referensi kajian itu, misalkan ya kalau yang tentang keilmuan itu jurnal-jurnal internasional dan lain sebagainya. Nah, dulu itu kita leading di situ gitu, bahwasanya ya mungkin dengan apa yang kita dapatkan di kampus memang lebih dari yang teman-teman kampus lain dapatkan. Nah, tapi itulah yang kemudian disebarluaskan, yang hingga akhirnya kalau kitanya oke di luar, nama Himas mereka angkat, nama orang yang mendelegasikan pun terangkat. Kurang lebih gitulah. Gimana caranya kita bisa apa ya? Ya paling nggak dikenal lah gitu ya. Kira-kira gitu. Critical thinking ini kalau misalkan dalam self development ini materinya khusus nih, bisa ada latihannya dan lain sebagainya. Cuma karena singkat waktunya kita coba buat ringkas. Kira-kira begitu. Nah, ini kan fishbone diagram juga dilatih nih. Gimana kita belajar mempelajari masalah itu kausisnya dulu nih, penyebabnya nih apa nih, faktor-faktornya nih apa nih, ya banyak metodenya yang kayak gini. Terus efeknya nih apa nih, ya kan? Ada juga namanya root causes analysis gitu ya. Ya karena kita ngobrolnya di perikanan ya, saya pakai contohnya yang fishbone diagram. Kurang lebih intinya sama, bahwasanya teman-teman nanti melihat permasalahannya dulu, pahami. Kalau bisa itu benar-benar sudah tahu nih sampai apa aja faktornya, kemudian apa yang benar-benar menyebabkan hal tersebut terjadi gitu ya. Ini biasanya dipakai buat udah isu, cari latar belakang permasalahan, kemudian nanti bikin proker. Saya nggak tahu kalau misalkan teman-teman berpikirannya masih ya udahlah proker tahun lalu aja dibarbarui dan lain sebagainya. Kalau saya rasa tahapan ini teman-teman harus lakukan sendiri dulu gitu ya. Nggak boleh, boleh sih referensi nyontek apa namanya, melihat LPG sebelumnya kegiatan kayak gimana, tapi teman-teman pembelajarannya itu dari sini dulu, dari fishbone diagram, kemudian metode SMART ini ya. Nah, ini PR-nya pimpinan-pimpinan nih yang sekarang jadi ketua, jadi kepala divisi, lo tahu yang lo kejar target itu memungkinkan nggak untuk diraih dalam waktu kepengurusan yang singkat, sekian bulan lagi, mungkinnya nggak sampai setahun full juga kan. Spesifik, jelas, rinci, measurable, terukur, attainable, achievable, bisa nggak tercapai, relevan nggak, atau kemudian time base. Nah, time base ini kan penting ya, dalam artian kalau misalkan udah nggak relevan, nggak time base, kemudian mau dipaksakan dan kegiatan ya percuma aja gitu, orang udah nggak ada yang minat ya. Ini nanti saya coba sambungkan ke kepemimpinan bisnis, karena saya sekarang misalkan bekerja di kepemerintahan. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang dari perusahaan, dari startup itu coba dikembangkan di pemerintahan kita agar si organisasinya itu berkembang gitu, nggak pakai pakem lama gitu. Dari saya juga mau nggak mau kan belajar ya self development, kemudian as a team bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih begitu, bahwasanya kita tidak boleh apa ya ibaratnya ya, naif kalau misalkan perubahan itu nyata gitu. Dan jadi maksudnya ya kita harus sesuai gitu dengan perubahan tersebut. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu hal tren yang berubah, kemudian ya kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau mengikuti terlalu berlebihan juga nggak baik, karena kita harus punya karakter dan jati diri, tapi paling nggak tahu cara menyesuaikannya. Kayak gitu. Next. Nah, ini saya kemarin waktu riset bikin materi itu bingung sebenarnya mau nyampein apa ya. Karena beberapa kali saya ngisi itu sedih juga, dalam artian gini.
mereka anggota yang ikut itu ya sekedar ikut aja, menggugurkan kewajiban, tetapi tidak antusias gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Nanti saya ingin aktif di sesi tanya jawab. Semoga cukup waktunya. Paling nggak teman-teman tuh kasih reaction, ikutan komen di bawah dan lain sebagainya gitu. Ya, kayak tadi pretest harusnya interaktif banget ya. Kira-kira ada yang ngisi pretestnya lebih dulu, kemudian angkat timur dan lain sebagainya. Kira-kira ini akun yang saya follow, eksistensi organisasi dari pandemi. Karena yang saya dengar dengan adanya program magang kampus Merdeka, banyak orang lebih memilih magang ya dibanding organisasi. Nah, padahal ada hal menarik lain yang bisa didapatkan. Lanjut, waktunya tinggal sedikit ya. Oke, nah ini circle of influence-nya diperbesar daripada circle of concern ya. Jadi nanti ketika sudah menjadi seorang pemimpin atau menuju kepemimpinan itu harus mempengaruhi orang lain. Nah, intinya teman-teman kalau misalkan pengen meliding seperti itu, besarin dulu pengaruhnya. Cara besar pengaruh gimana ya? Kuasai dulu masalahnya. Ya, next, lanjut aja. Nah, ini untuk leader, jadi bicaranya udah semakin jauh. Kita harus jadi influencer, kemudian udah bicaranya tuh prestige and profit, legacy, peninggalan apa yang dikenang dari kepemimpinan atau kepengurusan Himaspar tahun ini, kemudian recognizable brand, orang tahu nih Himaspar tuh punya trademarknya apa gitu ya. Ini penting banget, jadi biar kelihatan bedanya gitu. Dan ini adalah sudah masuk ke materi yang leadership yang komunal gitu ya. Jadi orang tahu Himaspar IPB itu festival airnya keren. Nah, kerennya itu apa gitu? Udah semakin spesifik gitu. Ada hal-hal yang mungkin bisa jadi cuma dilakukan oleh MSP IPB gitu. Lanjut. Ini udah. Nah, ini banyak hal yang kemudian harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Kayak messaging, strategi, inilah bisa banyak dipelajari lah. Saya kasih beberapa link referensi juga yang saya baca untuk buat materi ini. Silakan nanti diakses dan didiskusikan. Mungkin lanjut. Ya, udah selesai kayak materinya. Kurang lebih gitulah ya. Nanti silakan tanya jawab karena waktunya singkat. Saya persilakan kembali ke moderator atau MC. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Bang Ermas atas penyampaian materinya. Sangat insightful ya teman-teman. Nah, kami di sini akan membuka sesi pertanyaan. Gimana nih rules-nya? Jadi rules-nya ini gampang sih. Apabila saat ini kan teman-teman nih lagi dipenuhi dengan 1000 pertanyaan ya, boleh nih untuk diungkapkan dengan cara mengaktifkan fitur Raise Hand. Nanti kami akan persilahkan teman-teman untuk on mic. Adapun bagi yang terkendala diperkenankan untuk menulisnya di kolom chat. Boleh nih langsung teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand atau tuliskan. Nah, untuk kata Bu Ai disuruh pada on cam. On cam dulu ya teman-teman yang masih pada off cam nih. Wah, Mut, lihat nih udah ada yang mau nanya nih kayaknya. Wah, seru banget ini pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bang Widi Ahmad Tuhari untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan kepada Bang Ermas atas materi yang telah disampaikan. Nah, mungkin sebenarnya saya paling tertarik sama yang di tadi yang bagian Instagram itu yang di terakhir, yang tagline itu eksistensi organisasi kian digerus pandemi, Bang. Nah, sebenarnya di bisa dibilang di periode ini ya, khususnya saya juga sering pernah ngobrol lah sama teman-teman dari himpunan lain juga, bahwasanya antusiasme dari teman-teman mahasiswa setelah mungkin hampir 2 tahun ya online ini jadi turun gitu organisasinya. Nah, mungkin dari saya pribadi mungkin pengen tahu nih Bang, dari sudut pandang Abang, kayak kira-kira solusi ataupun hal yang bisa kita lakukan terkait hal ini. Nah, kemudian yang kedua itu, yang pertama itu yang di awal disampaikan itu terkait dengan organisasi yang terlalu mengkotak-kotakan ya. Selama ini karena
mungkin dari Himaspor sendiri ya, ataupun dari teman-teman sini yang pernah ikut di Himaspor sebelumnya juga, apa ya, ibarat kata yang organisasi yang mengkotak-kotakan ini udah jadi doktrin ya, karena adanya divisi atau biro yang akhirnya jalan masing-masing gitu Bang. Nah mungkin ada nggak sih hal yang apa ya, bisa dibilang menjadi kunci gitu agar dari teman-teman ini nggak merasa ya divisi ini ya udah kerjanya ya sama teman-teman divisinya aja gitu. Kayak gitu mungkin Bang untuk pertanyaannya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Oke, gimana ini Pak Moderator, langsung dijawab atau dihimpun yang lain pertanyaannya? Iya Bang, boleh jadi langsung. Oke, baik. Terima kasih Bang Widi. Ya, Pak Ketua sudah mengawali. Nanti silakan ikuti yang lain. Eh, Memang hari ini tantangannya berat ya buat semua organisasi melihat fenomena pandemi ini merubah banyak hal, habit-habit lama yang kemudian harus disesuaikan dengan apa ibaratnya ya, zaman sekarang gitu ya, penggunaan teknologi digital dan sebagainya lebih dikedepankan ketika teman-teman ingin melakukan suatu hal. Kayak contoh aja kan kayak tadi disampaikan di upgrading 1 online, terus upgrading 2 jika dimungkinkan luring ya, kalau nggak salah saya baca tornya itu ya. Karena saya berulang kali itu baca tor agar tidak salah dan bisa sesuai menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke. Nah, fenomena eksistensi organisasi yang kian digerus pandemi, mungkin begini, Bang Widya, nanti dalam meracik, kalau formasi sudah terbentuk, paling nggak apa yang dihasilkan dari formasi ini yang paling penting gitu ya, prokernya, kemudian capaiannya apa aja gitu ya. Karena ingat ini tadi kata Bu Kade pada langkah awal, teman-teman terukur dalam satu kepengurusan ini apa yang mau dicapai, itu dulu ya. Harus egois ketua, punya ego maksudnya apa yang ingin coba dicapai bersama tim yang ada sekarang. Itu dulu satu yang pertama. Jadi harus punya mimpi dulu tuh, dreamnya. Harus beyond nih, harus ke depannya tahu ngelihatnya kayak gimana ke depannya. Dan penglihatan ke depan itulah tidak didasarkan serta merta itu adalah dari kemampuan kita yang kayak cenayang gitu, memprediksi dan lain sebagainya gitu, berjudi. Tapi ya dilihat, di riset bahwasanya sebelum-sebelumnya kayak gimana trennya. Kalau gue bikin kayak gini lagi, orang masih banyak suka nggak? Kayak gitu ya. Nah, terus itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah pastikan semua orang yang masuk organisasi kita, yang gabung sama kita tuh dapat sesuatu. Entah itu value, entah itu reward, dalam artian misalkan ya, rewardnya kan bisa berupa pengkayaan materi atau pemahaman dan lain sebagainya gitu ya. Gak selalu soal materi, uang atau lain sebagainya gitu. Mungkin itu yang jadi tantangan sekarang gitu, karena teman-teman bersaing, bukan bersaing ya, maksudnya punya pilihan lain gitu teman-teman, bisa program yang magang kampus Merdeka itu kalau nggak salah itu ya. Nah, hal ini yang harus teman-teman cermati. Saya rasa kalau misalkan anggotanya hanya berapa ini sekarang, 60 sekian, itu harusnya mampu ketua itu mengidentifikasi masing-masing anggotanya itu pengennya apa. Ya, karena saya rasa nggak ada yang terpaksa daftar Himaspor di sini. Teman-teman punya pilihan lain kan, daftar Mopem dan lain sebagainya. Kira-kira begitu sih. Entah misalkan nanti punya akses lebih tentang apa gitu anggota Himaspor yang dibandingkan yang enggak gitu. Nah, nilai tambah itulah yang perlu dicari oleh pimpinan-pimpinan nih yang sekarang sedang menjabat itu. Itu dulu. Karena kalau enggak, kita nggak punya posisi tawar ya buat apa gitu ya. Kalau misalkan cuma sekedar anggota kita berpikirnya cuma sekedar nambahin pengalaman di CV atau misalkan cuma sekedar ya udah deh daripada gue ngapa-ngapain banget gitu. Nah, harus lebih dari itu. Misalkan ketua punya target nih, masing-masing anggota bisa public speaking gitu ya, pernah berbicara di depan umum dan sebagainya, pernah mewakili rapat di luar. Nah, kan capaian-capaian gitu nggak bisa dibikin sama anggota itu sendiri karena nggak tahu tujuan besar organisasi ini apa. Nah, tapi kalau misalkan dibuat sama ketua, sama Bang Widi dan tim,
Nah, itu kurang lebih orang juga tahu, oh ketua gue pengennya ini gitu. Jadi kan sifatnya kan turunan ya dari ketua jadi kepala divisi dari anggota gitu. Jadi tahu atasan kita nih kira-kira ngarahinnya kemana gitu. Kita bisa membaca itu. Itu penting sih. Ya. Kemudian bicara tentang Imasper ke depan, mungkin ini masukan saja. Saya kemarin coba mendalami apa yang dilakukan teman-teman di kabinet sebelumnya. Sesuatunya semua rasanya sudah dipersiapkan ya kalau di medsos ya, karena saya cuma ngikutin dari Instagram ya. Nggak tahu web sekarang masih ada atau enggak. Sudah cukup rapi, menarik dan apa ya, informatif ya mungkin ya. Tapi sayangnya pasca kegiatan itu nggak ada boldnya bahwasanya teman-teman selesainya ngapain, dapat apa gitu. Itu yang saya belum lihat. Jadi saya juga bingung nih objektifnya ini nanti ke depan teman-teman kabinet Abikara ini mau kayak gimana, mau apa gitu. Saya makanya umum saja nyampaikan leadership. Tapi saya terbuka dengan diskusi dan juga konsultasi apapun. Kayak kemarin waktu mungkin yang waktu itu mungkin kalau sudah kenal Wicak gitu, waktu dari persiapan jadi ketua BMFPIK sampai jadi Presma, kemudian keluar dan lain sebagainya. Kemudian terakhir saya ada yang hubungi dari angkatan 56. Saya rahasiakan pengajak sharing, saya juga terbuka selama waktunya cukup dan bisa saya sesuaikan, sah-sah saja gitu jika ada hal-hal yang ingin dibicarakan nanti pas ke acara, karena kan singkat waktunya. Makanya saya sampaikan umum aja gitu. Mungkin itu ya dulu ya Bang Widi, kita kasih kesempatan yang lain buat diskusi. Thank you, silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Ermas setelah menjawab pertanyaan dari Bang Widi dengan jawaban yang sangat keren sih ini. Lanjut saja ya untuk pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Kak Arif Munandar. Kak Arif Munandar boleh untuk bertanya ya. Ya, terima kasih untuk moderator. Mohon izin Bu Ai, teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang Bang Hermas. Perkenalkan, saya Arif Munandar dari Divisi ROBS. Untuk pertanyaannya itu gimana sih cara kita internalisasi gitu, terlebih lagi kan kita mahasiswa online gitu, organisasinya juga dibawa terus online gitu Bang. Terus untuk selanjutnya itu mungkin kan di organisasi ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun gitu di semangatnya gitu. Untuk Bang Hermas sendiri mungkin apakah pernah mengalami itu dan gimana sih Bang cara untuk mengatasinya? Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang. Oke, makasih Bang Arif pertanyaannya. ROBS-nya apa nih? ROBS. Saya baru dengar nih. ROB ini apa? Ya Bang, Divisi tentang apa? ROBS itu Research and untuk ROBS itu Research and Observation Bang. Oh iya. Beda ya sama Enso ya? Beda Enso Bang, masih ada? untuk kami lebih beda. ke keilmuan MSP. Oh, lebih ke ilmuannya ya. Oke, terima kasih Bang Arif pertanyaannya. Trik kali ya kalau dari saya ya. Gini, Abang misalkan kepala divisi, Abang punya anggota 8 orang. 8 orang itu Bang, Abang bagi waktu Abang itu buat pendekatan ke mereka. Sekalipun ditolak, Abang tahu kalau misalnya misalkan orang itu misalkan gak suka sama Abang. Itu dulu. Jadi ya tadi yang saya sampaikan ya, leaders must be more effort itu mau nggak mau Bang. Abang kan memilih di sini pun juga bukanlah hal yang dipaksakan, intinya sih begitu ya. Karena kalau bicara sudah mau bergabung itu ya bicaranya sudah mau ngikutin sistem. Tapi kalaupun sistemnya kacau, apakah kita harus ngikutin? Enggak juga. Tapi justru kita harus ngasih perubahan atau perbaikan. Kayak gitu. Nah, tips and triknya, kalau misalkan saya itu biasanya identifikasi nih anggota-anggota saya dulu. Maunya kayak gimana. Kayaknya kelewat slide saya satu, saya lupa masukin tentang identifikasi itu gimana caranya. Dari cuma sekedar tahu, kemudian kenal, paham, kemudian mengerti gitu ya. Kayak contoh, saya dihubungi mana ada Kak Astika gitu ya, menghubungi saya, kenalan dan sebagainya. Oke, saya tahu mau ada acara MSP. Kemudian setelah tahu, saya kenal nih, bahwasanya acara MSP ini nanti upgrading. Nah, gimana cara saya kenalan gitu ya? Ya saya lihat, oh komposisi timnya Kabinet Abikara ini dan sebagainya. Gitu. Oke, kenal tuh saya. Kemudian saya minta tor sama Mbak Astika untuk memahami teman-teman. Jadi tahapannya tahu, kenal, paham, mengerti. Nah, di tahap paham ini saya melihat situasinya dulu. Oh, ternyata
bahwasanya ini upgrading pertama. Jadi harus se-enjoy mungkin, jangan tegang gitu. Makanya tadi Ibu Kadep sudah disclaimer di awal di bawah santai aja pagi hari Minggu ya. Jadi santai, kemudian biar nggak kapok di upgrading pertama udah kena marah dan lain sebagainya gitu ya, udah banyak usaha sebagainya. Intinya gitu ya. Saya coba memahami kondisi teman-teman kayak gitu. Nah, setelah itu saya baca tornya, materinya ini poin yang disampaikan ini, saya rasa oke. Kemudian saya ngerti nih. Nah, ngerti inilah yang kita lakukan sekarang, yang saya sampaikan sekarang. Saya nggak banyak slide yang isinya tulisan juga kan. Picture is more than 1,000 words. Karena saya rasa kalau sekarang anak-anak sukanya hal yang visual itu, ya tulisan-tulisan jelimet udah kurang dibaca. Meskipun itu penting ya, kalau misalkan baca buku jurnal referensi lain, makanya referensi saya tuliskan. Tapi paling nggak dalam visualisasinya itu kebayang apa yang saya omongkan itu, oh gambarnya kayak gini, oh kita posisinya kayak gini. Kurang lebih kayak gitu yang coba saya lakukan untuk mengerti kemauan teman-teman. Ini juga kan waktunya singkat ya, dalam artian kita nggak bisa banyak hal dilakukan, nggak ada tools yang bisa saya pakai dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu, identifikasi itu, dan berpikirnya begini Bang, kalau misalkan yang pimpinan itu ya, posisikan diri itu sama. Abang punya tujuan, mereka pun punya tujuan, punya kemauan, atau yang ingin dicapai dalam bergabung di Himasper. Intinya segitu. Nah, jadi gimana caranya? Tujuan yang masing-masing itu dikumpulin, ya, di kolektif. Kalaupun nggak bisa jadi tujuan bersama, paling nggak ada orang yang tujuannya serupa, jalannya bareng. Pun masih beda, persilahkanlah dia untuk mencapai hal tersebut sendiri. Kayak contoh tadi ya, misalkan kayak waktu kepemimpinan saya, ada yang pengen dia jadi pembicara atau dia pengen jadi delegasi. Dulu kan nggak tahu ya, sekarang masih aktif gak Himas Superindo gitu ya. Nah dulu saya fasilitasi tuh, yang jadi presidium Himas Superindo itu bukan saya gitu, tapi ada teman saya yang ingin tampil, itu silahkan gitu. Atau misalkan di forum lingkungan, aduh bosen wakil ketua mulu yang ngomong ya kan, saya kasih ke Defenso. Ke Defenso juga bosen rapat saklar mulu katanya, kasih ke anggotanya. Nah dengan hal tersebut, orang itu kan punya rasa kepemilikan. Ih gila, gue udah percaya cuy sama Himasper buat ngomongin hal sepenting ini gitu. Itu loh kurang lebih trik-triknya gitu kalau saya gitu. Jadi nggak pusing sendiri jadi pimpinan, enak ya. Bahkan akhirnya apa, nggak ada yang pusing semua karena tugasnya terbagi habis, perannya sudah tahu semua gitu. Ini kurang lebih gitu ya triknya dari saya. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya, melengkapi jawaban dari yang pertanyaan Bang Widi sama Bang Robi. Terima kasih. Silahkan kembali MC. Terima kasih jawabannya, Bang Hermas. Apakah dari Bang Arif sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, sudah sangat menjawab, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang mau nanya lagi, bisa nih, masih ada waktu juga untuk bertanya. Mungkin boleh satu atau dua penanya lagi. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Tes kehadiran dulu Mbak MC. Barangkali sambil nyuci nih. Wah, di Zoom tapi nyuci. Ya nih. Yuk, teman-teman yang belum pada on cam nih, bisa on cam dulu yuk. Kita udah kedatangan Bang Hermas nih, masa ini masih pada off cam? Betul. Sambil nunggu yang on cam nih Mut, mau nanya nih sama Bang Hermas. Ini ada kesempatan kan buat bertanya lagi nih, kapan lagi kan. Tadi Bang Hermas kan bilang ya salah satu ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu kan voluntary ya Bang. Nah gimana sih cara menjaga kondisi tim kita supaya tetap fun tapi serius juga dan tetap komitmen pada tugasnya Bang? Mungkin seperti itu Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang
akhirnya dibenturkan oleh, kalau dulu ya zaman kami gitu, zaman yang organisasinya offline, mudah-mudahan teman ngerasain ya ke depan hak kepengurusan offline itu. Akhirnya kan pertanyaannya gimana, akhirnya dijadikan pilihan tuh kekeluargaan atau profesionalisme dalam berorganisasi gitu kan. Pertanyaan itu kan lazim banget ditanyakannya. Nah, saya coba kasih referensi apa yang saya lakukan untuk menjaga hal tersebut. Gini, kalau misalkan anggota ya, orang yang bergabung dengan organisasi kita itu, dia sudah punya tujuan mau ngapain di dalam, dia itu akan coba, ibaratnya apa ya, melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dan itu harus difasilitasi. Sekalipun tidak didukung, tetapi tidak dihambat. Akhirnya orang tersebut merasa apa? Upayanya itu tidak sia-sia. Ya, nah metodenya banyak hal. Teman-teman nanti kan bisa sifatnya misalkan nggak melulu rapat itu serius, tapi fun games, kemudian pindah-pindah tempat rapat, cari suasana baru. Kemudian kalau saya dulu sistemnya gini, jadi yang mimpin rapat gantian. Itu jelas kalau di saya ya. Kemudian dia itu harus nyiapin sesuatu yang pengen diingat sama teman anggota kelompok lah, anggota kelompoknya itu di pertemuan berikutnya gitu. Paham nggak? Jadi maksudnya gini, supaya ada kesinambungan tersebut, akhirnya mereka itu makin kenal gitu. Kayak contoh games gini aja, kita berkelompok 10 orang, setiap orang itu nyebutin nama lengkap, tempat tanggal lahir, hobi dan lain sebagainya, terus akhirnya diulang terus sama seluruh kelompok itu 10. Nah akhirnya kan keinget terus tuh yang kayak gitu. Nah kurang lebih prinsipnya kayak gitu sih. Ya jadi dengan begitu dia makin kenal. Kemudian intensitas waktunya misalkan kayak sekarang nggak bisa nih bang tetap muka, atau misalkan offline jalan bareng, atau misalkan makan bareng dan lain sebagainya. Ngapain? Saya beberapa kali pelatihan gitu ya di ASN ini, kadang gokil juga gitu ya teman-teman meluangkan waktunya. Mereka tuh karena mungkin akhirnya dapat nyamannya sama orang-orang yang interaksi di apa ibaratnya ya kelompok kecil itu, mereka tuh sampai akhirnya nge-zoom tuh sampai malam, sampai pagi gitu, sampai mau masuk kantor lagi gitu. Padahal nggak diapa-apain. Tapi ketika misalkan ada hal yang perlu didiskusikan, misalkan lagi nobar Indonesia kayak kemarin gitu kan, dan sebagainya. Oh itu ramai tuh di grup. Nah hal kayak gitu kalau misalkan sekarang mau tidak mau karena zamannya teknologi digital ya, itu yang coba difasilitasi dulu gitu kan. Jadi tempat curhatnya tuh di situ gitu orang, dan harus diapresiasi loh orang yang mau terbuka apa ya di umum gitu ya, dan jangan sampai dikecilkan dalam artian cuma gitu doang masalah lo gitu. Nah itu jangan sampai itu bikin yang orang gak nyaman. Itu sih. Jadi ya menghargai orang, kenali dulu orangnya, cara kenal orang ya kayak gitulah ibaratnya. PDKT lah, tahulah kalau misalkan yang cowok-cowok kan gimana sih biar dapat perhatian dan lain sebagainya gitu. Intinya sih gitu. Kalau trik dari saya gitu ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau udah jenuh kan itu kan ada apa? Ternyata saya baca-baca juga tuh kan ada bukan aturan sih, tapi kayak rujukan kalau misalkan dalam 90 menit misalkan deadlock itu dalam artian diskusi terus nggak nemu ujungnya, itu istirahatnya sekian menit. Apa yang dilakukan, ya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Itu tuh ada. Jadi ya jangan monoton terus rapat dan lain sebagainya, tapi dibawa santai aja gitu. Nah, ini kan PR nanti mungkin di divisi HRD nih, gimana cara ngemas teman-teman gitu. Apalagi ini kan 2 angkatan ya, pasti pendekatannya berbeda. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin, tapi teman-teman harus coba dulu. Itu sih biar tahu hasilnya. Mudah-mudahan menjawab Bang. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Jadi banyak banget ya untuk cara bikin suasana baru yang tadi kayak gantian rapatnya sama nyiptain suasana baru juga ya Bang. Sangat menjawab sekali sih Bang, ini harus diimplementasikan sih buat kita semua supaya tetap fun dan tetap semangat dalam menjalankan program kerjanya, nggak monoton. Oke, terima kasih banyak jawabannya Bang Hermas. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi karena masih ada waktu nih. Jika masih ada pertanyaan, yuk boleh langsung raise hand atau bisa juga ketik di kolom chat, nanti akan kami bantu bacakan.
Ditunggu sampai 10.26 mungkin. Jika sudah tidak ada, maka kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Oke, karena kelihatannya belum ada pergerakan nih, masih diam-diam aja. Mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Ermas yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk rasa terima kasih dari kami, ini ada sedikit kenang-kenangan nih Bang. Ini bisa di slide, next slide. Nah, ini ada beberapa vektor, mohon diterima ya Bang. Wah, iya terima kasih banyak panitia, diterima. Dan ada sertifikat dan juga plakat. Insya Allah nanti akan dikirimkan ya Bang. Selanjutnya ada apa lagi nih Husna? Wah, ini pasti yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, gak sih? Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Sebelumnya bagi teman-teman semua, diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Kalau udah foto, baru pada muncul ya? Ayo yang belum, ada Bima. Ini ayo semuanya. Tunjukkan kecantikan dan kegantengannya di pagi hari minggu yang cerah ini ya. Kalau di Bogor cerah. Diam. Slide 3 masih ini nih, masih pada off cam. Yuk, on cam dulu yuk. Waduh, Mut, kayaknya udah mulai rame nih. Udah kelihatan muka cantik-cantik dan ganteng-gantengnya, Mut. Langsung aja ya. Boleh nih, langsung Kita aja mulai dari slide pertama. Siapkan gaya terbaik kalian ya. Kita mulai. Slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ermas yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang diberikan Bang Ermas bermanfaat bagi kami semua. Sesaat lagi kami akan berlanjut ke pembicara kedua. Kami sangat senang jika Bang Ermas berkenan ada di kegiatan ini dan mempersilahkan Bang Ermas apabila mempunyai kesibukan lain dan melanjutkan aktivitasnya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami berikan waktu kepada PJ Icebreaking untuk memberikan Icebreaking dulu ya. Habis dengerin materi nih dari Bang Ermas, mungkin kita bisa icebreaking dulu kali ya Husna. Boleh nih buat PJ icebreaking kepada Afif, dipersilakan. Permisi teman-teman, saya izin pamit ya. Ibu Maya, Ibu Ai, Pak Gatot, mohon izin. Terima kasih banyak kesempatannya. Makasih Kak Udah. Ermas. Ya, makasih ya. Iya. Sukses selalu Iya, ya, Ibu. jaga kesehatan. Iya. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada waktu bisa ke Bogor nih silaturahmi. Belum dapat tugas. Amin. Iya. Ibu, pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam.